Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah dalam mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala melanjutkan kembali pembahasan kita setelah kemarin kita membahas tentang masalah interaksi sosial atau interaksi sosial, pergaulan antar sesama, diantaranya terutama kepada keluarga kita, orang-orang yang memiliki hak atas kita, yaitu keluarga kita, anak dan istri kita, kemudian juga tetangga dan orang-orang yang ada di sekitar kita, masyarakat yang ada di sekitar kita. Maka Islam adalah agama yang mulia yang merintahkan kepada kita untuk bergaul dengan cara yang baik. Ketika di zaman dahulu manusia tidak bisa menjaga pergaulannya, maka Islam memberikan rambu-rambu agar supaya pergaulan manusia berada di atas koridor yang sesuai dengan fitrah, yang tidak menyimpang dari tata norma sosial yang bertentangan dengan syariat. Maka inilah syarat Islam. Ketika manusia terdahulu di masa jahiliyah, mereka tidak memiliki tata krama, mereka tidak memiliki aturan, mereka tidak memiliki adab, maka Islam mengajarkan kepada kita adab-adab kepada sama manusia. Bukan sekadar kita hablum minallah saja yang bagus, tapi Islam juga mengajarkan kepada kita untuk bagus hablun minannas. Justru tanda bagusnya ibadah seorang kepada Allah, tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah semakin bagus tauhidnya, semakin bagus pula akhlaknya. Semakin bagus tauhidnya, semakin bagus akhlaknya. Kalau ada orang yang sudah ngaji, kemudian akhlaknya semakin buruk, semakin dia menutup diri dan tidak mau bergaul dengan masyarakat, tidak mau bergaul dengan sesama, dia dikenal buruk oleh keluarganya, anggota keluarga, anak dan istrinya, maka ini menunjukkan kurangnya tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid akan senantiasa selaras berjalan dengan akhlak seseorang. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdakwah tidak sekedar dengan lisannya, tapi beliau juga berdakwah dengan perbuatan akhlaknya, dengan sifatnya, dengan karakternya yang mulia. Sehingga beliau alaihi salatu wassalam menjadi orang yang disukai oleh kawan dan disegani oleh lawan. Disukai oleh kawan dan disegani oleh lawan. Inilah karakternya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam masalah bergaul, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk saling tolong menolong, bahu membahu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong di atas kedosa dan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah saudara satu sama lainnya. Apabila terjadi perselisihan satu sama lain, apa kata Allah? Faslihu baina akhawaykum. Maka perbaikilah persaudaraan di antara kalian. Bagaimana caranya persaudaraan itu tersambung kembali? Ukhuwah Islamiyah itu tersambung kembali. Terjadi perselisihan, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Apabila ada penentuan sesuatu, musyawarahlah dengan sesama. Wa amruhum syura bainahum. Dan perkara mereka dimusyawarahkan di antara mereka. Ini adalah sifat-sifat yang terpuji yang diasaskan oleh Islam untuk mencapai ukhuwah Islamiyah yang bagus. Ukhuwah Islamiyah yang bagus. Sebagian orang mengatakan, saya tidak mau bergaul dengan manusia karena manusia memberikan keburukan kepada saya, keburukan kepada agama saya. Maka pertanyaan besar untuk dia, bagaimana dia bisa hidup di dunia tanpa memiliki hubungan sosial dengan sesama manusia? Bagaimana dia seharusnya mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya ketika bergaul dengan manusia, justru malah dia tidak mendapatkan pahala kecuali sedikit.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya engkau bergaul dengan manusia dan bersabar atas gangguan mereka, itu lebih baik bagimu daripada sekedar engkau berkhalwat. Apa berkhalwat? Menyendiri dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan ibadah sunnah bagus, menyendiri bagus, kita harus ada waktunya. Cuman bukan berarti dengan itu membuat kita menjauh dari manusia. Ya, mangkel titik wega, mangkel titik sukeran. Nah, ini bukan sifat seorang muslim, jemaah. Ya, bukan sifat seorang muslim. Baru mangkel sedikit sama kawannya, sama teman sepengajiannya, semajelisnya, sudah tidak datang lagi ke majelis. Kenapa? Nggak bagus Ustaz adabnya. Antum nuntut apa? Nuntut orang lain perfeksionis begitu, perfect. Tidak bisa. Lalu di zaman Nabi saja, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pengajian masih menyesuaikan sama ininya nih. Saya nepak-nepak no. Ya kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika, beliau rumahnya diketuk oleh seseorang, diketuk oleh seorang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dari dalam, dilihat siapa yang datang. Maka Nabi berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, yang datang bi'sa akhul ashirah, bi'sa banul ashirah. Yang datang ini orang yang memang dikenal buruk pergaulannya. Ini anak yang buruk pergaulannya. Paham enggak sampai sini? Nabi saja sampai kenal sama karakternya nih orang. Tapi bukan berarti itu menghalangi beliau untuk bergaul dengan orang yang buruk sekalipun akhlaknya. Beliau menyebut itu kepada Aisyah, nih orang-orang jelek datang, orang yang akhlaknya terkenal buruk datang. Coba, Nabi saja sampai mengenali keburukan itu, tapi Nabi SAW tetap bergaul dengannya, disambut. Bukan malah baper sana baper sini, baru dapat gangguan dari saudaranya, mungkin muamalahnya kurang bagus, ya sudah, ditinggal majelis, tidak mau bertemu sama sekali. Ana lebih baik bergaul dengan orang yang tidak ngaji daripada dengan orang yang sudah ngaji. Bergaul dengan orang-orang fasik daripada bergaul dengan orang-orang begini. Nah, ini cara berpikir yang seperti ini yang berbahaya, jamaah. Biasanya nanti menimbulkan futur, ya, kemudian menimbulkan kesombongan dan ujub kepada diri sendiri. Maka ini tidak boleh. Justru kita bergaul dengan sesama itu seperti halnya kita meletakkan cermin. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min. Seorang mukmin itulah cerminan bagi saudaranya yang lain, orang mukmin yang lain. Ya berarti bagaimana kita berbuat baik kepada dia, maka kita meletakkan cermin kepadanya. Begitu pula kita meletakkan cermin kepada manusia, manusia pun akan meletakkan cerminnya kepada kita. Maka disitulah kita akan bercermin. Di mana cermin yang cocok untuk kita, yang menampakkan diri kita dan memuliakan kita, maka disitulah kita akan tahu. Dari mana kita tahu? Ya dari ketika kita bergaul dengan sesama. Maka sabar dalam bergaul, jamaah. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala berkata, apabila engkau bergaul dengan manusia, maka siapkanlah 1000 kotak kekecewaan. Siapkan 1000 kotak kekecewaan itu. Kenapa? Karena manusia tidak ada yang luput dari kesalahan dan dosa. Pasti ada kekurangan-kekurangan pada manusia. Maka jangan dimasukkan ke dalam hati. Masukkan ke dalam kotak-kotak kekecewaan itu. Siapkan kantong-kantong kekecewaan. Udah bungkus saja udah. Tidak usah diapain, tidak usah ditaruh dalam hati. Bersabar, bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Nih kalau seandainya ya kita bertemu dengan orang-orang yang buruk nih, orang yang dikenal buruk pergaulan akhlaknya, karakternya buruk sudah. Orang takut untuk bertemu dengan dia. Kenapa? Karena sudah buruk karakternya. Ada orang seperti ini? Ada. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syarrun nas man akhshan nasu ittiqa'a fuhshihi. Orang yang buruk adalah orang lain merasa takut kepada dia karena keburukannya. Nah, apa kata Allah ketika bertemu dengan orang seperti ini? Khudhil afwa. Apa khudhil afwa?
ambillah sifat memaafkan itu. Maafkan saja, biarkan saja, tinggalkan sudah. Maafkan. Lapangkan dadamu untuk memaafkan kesalahannya. Bayangkan itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan khudhil afwa. Maafkan, udah. Wa'mur bil 'urfi, tetap perintahkan kepada kebaikan. Wa a'rid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang jahil. Biarkan dia orang jahil sudah. Dia enggak ngerti apa-apa, udah biarkan saja. Nabi SAW tidak kurang-kurang jamaah. Beliau diperlakukan seperti apa? Oleh manusia saat itu. Kita nggak kekurangan sejarah Nabi SAW dalam masalah ini, betul tidak? Iya, kita nggak kekurangan. Ya, Nabi SAW pernah berdakwah ke kota Taif. Kemudian apa yang terjadi? Udah, antum nggak usah lihat anak orang ini. Udah biarkan dia sudah. Dek, yang di atas mimbar. Dah, diam di situ ya. Diam di situ ya, oke? Nah, oke, bentar. Sampai mana tadi? Nah, antum merasa terganggu sama anak ini, khudil afwa. Maafkan. Ini kan begitu, namanya juga anak-anak kan begitu. Iya. Wa'mur bil 'urfi, dan perintahkanlah perkara yang ma'ruf. Wa'rid 'anil jahilin, dan berpaling dari orang jahil. Artinya apa? Kalau ada orang yang memang dikenal akhlaknya buruk sekali, dia suka mencela, suka sumpah serapah segala macam, dia suka menyakiti orang lain, zalim, berpaling saja. Udah, nggak perlu digubris, nggak perlu masukkan ke dalam hati, udah berpaling saja. Itu jalan paling aman. Dan itulah Nabi SAW ketika beliau diganggu, ditindas segala macam, udah biarkan, berlalu saja. Sekalipun yang mengganggu itu adalah karib kerabat beliau, sudah, beliau berpaling saja. Dakwah tetap lanjut. Lihat, kalau seandainya Nabi SAW mengutungan, kalau Nabi SAW kayak kita mutungan, ndaklah sudah, ndak kajian lagi. Apa ustadznya nyinggung saya? Ndak hadir sudah tuh kajian. Ini dakwah jamaah. Kalau antara ustadz dan jamaahnya mutungan, buyar dakwah ini. Lihat, bayangkan Nabi SAW dilempar isi jeroannya unta. Antum isi jeroannya sapi aja segede apa, udah tahu kan? Segede apa? Ini jeroan unta lebih besar, bisa 2 kali 3 kali lipat daripada jeroan sapi itu. Ditaruh di punggungnya Nabi di saat sujud di depan Ka'bah. Coba, Nabi SAW bersabar, lanjut sholat saja, nggak digubris sudah. Lihat Nabi SAW berdakwah ke penduduk Taif, mau dilemparnya apa segala. Itu kalau Rasulullah mutungan itu, antum bakal dengar cerita dulu di sini ada Taif. Nah, ada Taif sekarang itu kalau seandainya Rasulullah mutungan itu saat itu. Ya Allah, udahlah, azab aja lah, selesai ini. Saya dakwah baik-baik kok malah ditolak-tolak sana sini. Coba kalau mutungan seperti itu, apa nggak habis itu Taif? Iya. Pasti Anda dengarnya Pak, dulu ada kota bernama Taif. Iya kan? Iya. Tapi sekarang alhamdulillah. Kenapa? Doa dari Nabi SAW. Sabarnya Nabi dalam berdakwah. Oleh karena dalam dakwah ini dalam dakwah ini kan termasuk bergaul antara ustadz sama jamaahnya, jamaah sama ustadznya pun demikian. Nggak boleh dua-duanya mutungan tuh, nggak boleh. Ya, dapat gangguan dikit, sudahlah, nggak mau lagi saya kajian begini-begini, nggak bisa. Jamaahnya pun begitu. Ustadz ini pembahasan terlalu tajam, terlalu menyinggung, besok-besok saya nggak mau datang lagi. Beginilah. Antum kalau tahu Rasulullah mutungan, kalau seandainya Rasulullah mutungan, nggak akan menang kaum muslimin perang Badar itu. Bayangkan, mau ngarep apa kita 300 lawan 1000? Mau ngarep apa? Ya. Tapi Nabi SAW dengan optimisme yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beliau yakin Allah menangkan. Dihadapin sama Nabi, sama sahabat dihadapin. Itulah bagaimana mereka, kenapa mereka tangguh? Karena mereka bersabar ketika bergaul dengan sesama. Ini tidak mudah jemaah. Ya, ini tidak mudah. Ya. Kemudian juga
Bagaimana Ustaz kalau seandainya kita diganggu? Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun. Balaslah dengan perbuatan kebaikan. Balas dengan perbuatan kebaikan. Kami tahu, kami lebih tahu tentang sifat-sifat mereka. Ya, itulah kalau kita bergaul dengan manusia. Apa itu? Kita harus benar-benar membalas manusia yang berbuat buruk kepada kita dengan kebaikan. Tapi ini level top ini jemaah. Ini top level ya begitu. Kalau level pertengahan sedang-sedang tak maafin saat lisannya memaafkan, hatinya doain jelek, tahu nggak? Ya kan? Kadang begitu kan kita. Tidak selamat tuh iki Ustaz. Muduh. Tidak selamat wis. Bahkan kalau bisa kesalahannya satu, doa jeleknya 3. Moga-moga celaka dunia, akhirat usahanya bangkrut. Selesailah sudah. Padahal kesalahannya berapa? 1. Ya. Ini bukan idfa billati hiya ahsan, membalas dengan yang lebih baik berupa amalan soleh, enggak. Tapi ini idfa billati hiya asyad, yang lebih keras malahan. Ya, maka ini perbuatan tidak adil dan ini perbuatan zalim. Oleh karena dalam syarat itu kan ada namanya hukum qisas. Ini kalau seandainya kita membalas, betul tidak? Ya. Apa? Wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni, kan begitu. Ya, telinga dan telinga, gigi dengan gigi, kan begitu. Artinya apa? Kalau ada orang mukul terus giginya rontok 1, gigi kita rontok 1, maka kita boleh membalas mukul sampai giginya rontok 1. Kalau ternyata Ustaz tanam pukul Ustaz rontok 5 Ustaz, ya berarti antum harus dikisos lagi 4-nya. Ya antum harus dikisos lagi. Makanya membalas itu terkadang bukan solusi utama. Itu nanti second opinion lah, itu sudah. Ya, solusi utamanya adalah memaafkan. Baru kalau memaafkan tidak bisa, maka dihukum. Dan dihukumnya tidak harus sesuai yang sama dengan kesalahannya. Pokok saya puas Ustaz. Nah, orang memukul kita rontok gigi 1, kita mukul 5 giginya rontok. Ya berarti kita dikisos lagi untuk ngerontokin yang 4 sisanya, biar genep sama-sama 5. Yang sono mukul kita lagi rontok 5 lagi. Ya udah balas saya terus sampai habis giginya. Ya maka ini bukan suatu solusi jemaah. Ya, kecuali kalau memang kita ingin membalas kemudian ada keadilan di situ, maka itu diperbolehkan dalam syariat Islam untuk menjaga martabat seorang muslim. Ya. Kemudian bagaimana kalau seandainya kita bergaul dengan orang kufar? Bergaul dengan orang kufar, bermuamalah dengan baik dengan mereka. Tetap kita tidak boleh mengikuti keyakinan mereka, ciri khas mereka dalam beragama. Tapi tetap bagi kita untuk menjaga muamalah. Kalau orang kufar tersebut tetangga kita, ya harus bermuamalah dengan baik, karena dia memiliki hak atas kita berupa hak tetangga. Ya, kalau kita berjual beli segala macam, nggak boleh dibohongin. Nggak apa-apa Ustaz, dia kafir kok Ustaz. Dibohongin, kita curangi aja nggak apa-apa. Hartanya ghanimah. Dari mana ghanimah? Enggak lagi perang kok ghanimah. Ya, nggak apa-apa Ustaz, mangganya dicuri, nggak boleh. Nggak apa-apa Ustaz, hidupnya diganggu, nggak boleh jemaah, nggak boleh. Justru kita sebagai seorang muslim tunjukkan bahwasannya agama kita adalah agama yang mulia, yang mengajak kepada kebaikan. Ada sebuah kisah lucu yang ini memang terjadi jemaah, ini real terjadi. Ya, jadi pada saat kami berdagang, belanja atau beli wedang. Ya, beli minuman wedang ronde itu. Yang jual kebetulan Nasrani. Nah, yang beli waktu itu di situ anak laki-laki sendirian muslim. Nah, ini kebetulan. Nah, sisanya yang lain ada 4 orang perempuan, ya, ibu-ibu Nasrani semua. Udah nih. Udah. Mereka ini lagi ngobrol. Kayak yang beli ini ngomong ke yang jual, gimana ibadahnya lancar, setiap pekan ibadahnya. Apa kata yang jual, saya sudah nggak ibadah lagi wis.
Loh kenapa? Karena saya gimana ya, saya ngerasa sumpek juga mau ibadah terus, udahlah vakum saja gini-gini. Nah, sampai yang beli nih mungkin jadi kesempatan kan? Kesempatan. Ya sudah kalau gitu pindah saja, pindah tempat ibadah. Di tempat saya enak begini. Udah semua kasih, kalau sakit ada santunannya begini. Ndak wis, nanti aja wis sana. Ya letuklah kita. Ya udahlah, Bu, pindah aja ke agama saya. Ya udah Bu, daripada berantem dua kan, kita bilang, Bu, pindah aja ke Islam, bagus, saya bilang. Ya kan, mereka ngobrol agama, ya kita ngobrol juga lah. Kita tawarkan Islam, gimana? Pindah aja Bu ke Islam. Ya kan, mungkin kalau sudah ragu sama agamanya, kita suruh aja pindah sekalian. Dalam Islam itu Bu, semua dosa diampuni. Sampean syahadat sekarang, Bu, semua dosa putih sampean. Dosanya nggak ada, sebanyakan saya dosanya daripada sampean. Tinggal ikuti syarat Islam. Kemudian wafat masuk surga. Itu sudah ada jaminannya. Sampai tahu Quran kan? Nah, bisa dibaca terjemahannya. Oh iya Mas, terima kasih begini. Tiba-tiba setelah itu 2-3 hari di WA kami. Mohon maaf bisa tanya-tanya seputar agama Islam. Alhamdulillah. Ada yang nyantol dikit. Meskipun sekarang masih belum kan. Tapi kan minimal dakwah tersampaikan kepada mereka. Orang lagi ribut, kita jadi tukang ngademin kan enak sih. Udahlah Bu, daripada ributkan begini pindah-pindah, udah sekalian aja lock out. Ya kan? Iya sekalian aja, yuk bisa yuk kan begitu. Ya kita tampakkan saja udah. Itu salah satu di antara faktor yang menarik ya di dalam Islam. Apa itu? Ketika kita bergaul dengan orang kafir pun, kita harus tetap memberikan muamalah yang terbaik kepada mereka. Kita nggak boleh curang, kita nggak boleh mengurangi timbangan. Ya waktunya bayar yang bayar. Jangan ada kesan bahwasanya orang muslim ini ruwet kalau bermuamalah begini. Jangan jemaah. Jangan Allah jangan. Enggak boleh, haram hukumnya. Haram hukumnya. Nabi SAW saja terdahulu ketika beliau berhutang, maka beliau menjadikan baju besi yang digunakan untuk perang sebagai jaminan dari kurma yang beliau hutang kepada orang Yahudi. Bayangkan, kurma kalau di zaman sekarang saja harganya masih bisa kita beli, ya atau tidak? Ya, bayangkan berapa sih harga kurma di zaman Nabi? Mahal atau murah? Murah jemaah. Tapi jaminan yang beliau berikan apa? Baju besi yang harganya berlipat ganda lebih mahal daripada kurma yang beliau ambil. Dari kurma yang beliau berhutang kepada orang Yahudi itu, lihat muamalahnya Nabi. Idfa' billati ya ahsan, balas dengan yang lebih baik. Ya, ini kalau kepada orang kafir saja diperintahkan sedemikian rupa untuk memperbaiki. Lalu bagaimana kepada sama muslim? Justru seharusnya lebih jemaah. Kalau pinjam motor diisi bensin sampai full. Ini enggak pinjam motor, bannya udah kotak, bukan bulat lagi. Bannya lu sampai kotak, bocor semua. Ya, spion hilang, bensin mampet, dibalikin. Namanya juga dipakai, Pak. Lu bukan dipakai ini, kalau bisa dirawat. Kalau bisa itu ketika kita minjam barang itu kita kembalikan sampai orang yang punya barang pangling. Wah, ini kayaknya bukan motor saya, ini terlalu bagus ini motor saya. Itu yang bagus begitu. Ya, jangan malah begini. Ini kayaknya ini benar kah motor saya? Kok hancur? Ini bukan sifat karakter seorang muslim. Ya, bukan karakter seorang muslim. Karakter seorang muslim seharusnya dia memberikan kebaikan kepada sesama. Kalau pinjam fulus, ya kembalikan pada tempo yang telah ditentukan. Kalau seandainya tidak ada tempo, jangan kabur. Ya, jangan kabur. Ini nggak kabur, nggak ada kabar, diblok nomor WA-nya. Nah, ini nggak boleh, ini su'ul khuluq, akhlak yang buruk ini. Ya. Ini nggak boleh, haram hukumnya jemaah. Berikan kabar kepadanya, minta udzur. Ya, kalau seandainya dia memberikan keluasan dan luas orangnya enak, bertekadlah dalam hati kita, kalau nanti saya membayar karena dia sudah berbuat baik kepada saya ingin memberikan hadiah. Nggak perlu dijanjikan. Kalau dijanjikan riba jadinya, ya atau tidak? Tapi tampakkan akhlak kita kepada manusia, kepada saudara kita sama muslim. Ini saya kemarin sudah pinjem 1 juta panjenengan, jatuh tempo saya minta udzur sama jenengan diperpanjang. Terima kasih banyak nggih.
ini ada sedikit kue, ini ada sedikit, itu bagus. Bagus, karakter begitu tuh bagus. Ini enggak, balikinnya mohon maaf ya 700.000 udah jatuh tempo lewat, balikin 700.000 udah lah Pak, ikhlasin aja Pak yang 300. Ya Allah, udah hutang, jatuh tempo, nggak dibayar, minta tambah, ditambahin, nominalnya dikurangin. Udahlah Pak, bayarnya 700.000 aja ya Pak, ya 300-nya ikhlasin aja lah Pak. Ikhlasin aja, jual motornya buat bayar hutang. Ya, jangan seperti itu. Kita bermuamalah harus yang baik kepada sesama. Kemudian yang berikutnya adalah masalah bersikap pertengahan. Bersikap pertengahan. Poin yang keenam di antara mahasini dinil Islam, kebaikan agama Islam adalah bersikap pertengahan. Yang dibahas di sini lebih menitik beratkan pada permasalahan harta. Sebenarnya nanti ada pembahasannya di belakang-belakang ini masalah harta, bagaimana Islam mengelola harta. Cuman di sini kita akan membahas lebih global ya. Mas'alatul iqtisad, yaitu masalah berkaitan dengan sikap sederhana atau pertengahan. Al-iqtisad di sini berkaitan sifat sederhana dalam pengelolaan harta, baik dalam mencari harta ataupun mengelola ataupun menjaga ataupun membelanjakan harta tersebut. Dan ini sangat menarik sekali jemaah. Ya, terutama di tengah-tengah ekonomi yang menurut kita semakin tidak baik-baik saja, betul nggak? Iya, ya Allah Ustaz, ekonomi tidak baik-baik saja Ustaz. Kenapa orang pusing sama ekonomi? Kenapa orang pusing sama ekonomi terkini? Tahu kenapa? Karena punya angsuran. Udah dengar? Karena punya cicilan, betul nggak? Nah, yang disalahkan apa? Kenapa nggak cicilannya? Kenapa coba? Karena dia sadar itu salah perbuatan dia, makanya dia gengsi mau ngaku. Yang disalahkan, dikambing hitamkan adalah ekonominya. Coba orang nggak punya hutang, penghasilan berapa dia akan kontrol. Coba orang yang pintar dalam membelanjakan harta. Makanya kalau seandainya kita ini belum bisa mendapatkan harta yang banyak dan layak, minimal kita berusaha untuk menjaga rezeki Allah dan mengelola dengan baik. Begitu. Ini yang sulit di masa sekarang tuh sulit jemaah. Ini mohon maaf ya, terus terang saja. Kami itu kalau di pondok itu selalu mengajarkan kepada santri-santri kami gimana caranya mengelola uang. Gimana caranya mengelola uang? Karena kami melihat realita orang di luar, bagaimana mereka hidup. Banyak sekali kaum muslimin hidup bekerja siang malam hanya untuk menutup angsuran, betul kan? Kemudian penghasilan itu yang awalnya berapa jadi nggak seberapa. Kenapa? Ya berarti pengelolaannya nggak bagus. Ego yang selalu diperturutkan, keinginan hawa nafsu yang yang nggak terkontrol, hidup di ambang batas lebih daripada batas kemampuannya pakai sepeda, hidupnya pengen pakai mobil. Ya kafaratul majlis lah itu hidupnya. Iya, orang belum mampu beli mobil, nyicil mobil, dia pikir mobil itu kayak beli bawang apa, pakai habis dipakai habis. Enggak, butuh perawatan, butuh ini, butuh pajak, ganti oli segala macam. Nah itu kadang itu terpupuk sejak anak muda, sejak masih muda, ya atau tidak? Kita lihatlah anak-anak kita itu yang sudah SMA, yang sudah SMP. Coba anak-anak SMP ini, mohon maaf ya, anak-anak SMP ini terkadang lebih dulu tahu masalah lawan jenis daripada masalah fulus. Iya atau tidak? Iya. Anak ulangi sekali lagi, ini anak-anak SMP, anak-anak SMA, mau yang di luar mau yang di pondok, terkadang lebih tahu masalah lawan jenis daripada masalah fulus. Ya, masalah lawan jenis ataupun masalah fulus. Nah itu jemaah yang jadi problem.
Yang jadi problem tuh di situ. Kalau masalah lawan jenis, dia mengerti ini dan itu batasan-batasannya, iya atau tidak? Tapi masalah fulus, miskin, ini yang jadi problem itu. Pernah nggak antum tahu bahwasannya banyak sekali anak-anak muda yang nggak bisa menghasilkan uang, tidak bisa mengelola keuangan, sehingga apa? Harta-harta yang Allah berikan kepada dia sirna, sia-sia. Hobinya ndak karu-karuan, betul nggak? Iya, uang masuk pagi merah, sore surem. Warnanya sudah surem. Kenapa kok surem? Hilang. Awal bulan merdeka, hari ketiga terjajah lagi. Habis. Iya atau tidak? Iya jemaah. Iya, itu yang terjadi. Dan itu problem. Problem sangat-sangat menjadi problem. Ya. Kemudian juga ini yang harus diperhatikan juga ya ini. Orang tua, seharusnya orang tua mulai sekarang kalau anaknya sudah umur-umur lulus SD atau SMP atau SMA, itu harus dikontrol uangnya. Dikontrol uang itu bukan tidak dikasih uang jajan, karena itu haknya dia. Dikontrol penggunaannya, pengelolaannya, segala macam itu harus dikontrol. Contoh nih, kalau bapak nih bentar lagi anaknya liburan kan, nah, betul nggak? Siapa yang anak-anaknya mondok sekarang? Pusing nggak antum sama anak antum kalau antum pulang mondok? Kalau anak antum pulang mondok, pusing nggak? Apa yang bikin pusing? Apa yang bikin pusing? Jajan, apalagi? Udah realistis aja kita, pengeluaran kuota, betul nggak? Iya, dipakai buat game-gamean kan? Nah, antum kalau pengen tahu, ya cara anak ini bisa ngelola keuangan, antum jatah kuotanya. Abi nggak mau tahu, duit kuotamu dari Abi selama kamu libur 50 sampai 100 ribu. Kau pakai buat apa setelah itu? Nggak ada kuota, buang HP-nya. Udah begitu. Jangan malah, oh nggak apa-apa nak, enggak, atur, harus diatur. Dalam Islam itu tidak boleh seseorang menyerahkan harta kepada orang yang tidak bisa mengelola harta. Nggak bisa mengelola harta, jangan dikasih. Jangan dikasih harta. Contoh, anak yang belum waktunya pegang HP, jangan dikasih HP. Ini nak HP buat kamu. Enggak. Kalau dia mau pakai HP, screen time-nya harus diatur. Pasang alarm di HP-nya, atur dia. Jangan kita yang diatur oleh anak. Kenapa? Ini pembelajaran buat dia untuk mengelola hartanya. Ya, mengelola harta. Yang kami sulit itu jamaah sekarang, yang kami rasakan ini selama kami ngajar pondok itu. Yang paling sulit itu bukan mengendalikan pelanggaran santri. Pada akhirnya, kami kasih tahu ya, pada akhirnya santri melanggar itu salah satu diantaranya adalah pengaruh buruk dari kawan. Kemudian yang kedua adalah ketika anak tidak bisa mengelola uang. Selesai sudah tuh anak. Maksudnya gimana Ustaz? Pernah dengar nggak ada santri yang melanggar HP? Dari mana dia uang? Ayo coba. Nggak ada Pak santri melanggar aturan pondok kecuali dia butuh fulus. Pasti butuh fulus itu. Pasti pakai fulus itu. Santri keluar dari pondok mau kemana? Ke PS. Bayar enggak kira-kira? Bayar. Nah, yang jadi problem itu orang tua tidak membekali anak untuk belajar masalah fulus, ya, taruh di pondok, dipikir pondok bengkel. Kita itu yang sulit memahami, memberikan pemahaman kepada para santri ini loh. Antum belum punya uang, belum punya penghasilan. Tugas antum sekarang adalah menerima rezeki yang Allah tetapkan dan Allah kasih ke antum sekarang setiap bulan. Tugas antum adalah mengelola keuangan itu bagaimana cukup. Bahkan kalau bisa antum punya tabungan. Bahkan kalau bisa punya tabungan. Makanya pondok kami Pak ya, mohon maaf ya, masalah uang SPP itu dikelola sendiri oleh santri. Kami yang kasih tahu caranya. Ini loh cara ngatur tuh begini. SPP 350.
Alhamdulillah santri kami berat badannya nambah-nambah. Malah kami pusing. Kami ini punya aturan sampean di pondok itu. Wajib santri olahraga. Ndak olahraga na push up 500 kali sekali jalan. Itu aturan kami itu. Kenapa? Badannya anak-anak nggak terkontrol, Pak. Nggak terkontrol. SPP 350, Pak. Alhamdulillah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan SPP yang segitu, alhamdulillah kita bisa hidup. Sampai akhir bulan ada tabungan, bahkan tiap tahun bisa jalan-jalan tanpa menarik fulus dari setiap santri. Wallahi. Apa di sini ibrahnya? Ternyata setelah sekian tahun kami mengajar, salah satu problematika di pondok pesantren yang paling besar fulus. Fulus. Betul tidak? Ya. Maka itulah dalam Islam dibahas ya, bagaimana cara mencari harta. Cara mencari harta dalam Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah membuka semua pintu rezeki dari manapun. Tinggal kita pintar atau tidak, mau atau tidak mau dalam mencari peluang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Apabila salat sudah ditegakkan, salat apa? Jumat. Ya. Fantashiru fil ardi. Ini Allah Maha tahu ya, betul. Allah Maha tahu. Apa perasaan kita kalau habis salat Jumat? Ngantuk apa rajin kerja? Ayo ngaku sudah ngaku. Ngantuk. Ini ibu nggak akan ngerasakan ini. Bapak-bapak aja yang biasanya udah nyetel sama khutbahnya kan? Khutbahnya lemes, jamaahnya ngantuk, nyetel wis. Pulang khutbah. Mau buka toko, mau balik kantor, siklah ntar dulu lah. Betul kan? Jumat itu udah rasa weekend. Kalau bisa pulang jam 2. Betul nggak? Iya, padahal nggak seperti itu seharusnya. Apa kata Allah? Fantashiru. Intishar itu artinya menyebarlah kalian ke atas muka bumi. Wabtaghu min fadlillah. Harapkanlah karunia dari Allah berupa rezeki. Zikirlah kepada Allah yang banyak agar supaya kalian jadi orang yang sukses. Jadi kunci suksesnya di situ jamaah. Sekalipun habis ibadah ngantuk-ngantuan, ya tetap harus berjuang di atas bumi Allah mencari rezeki. Jangan lupa zikir, itulah jalan kesuksesan. Ya. Maka kata Allah lagi, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak dosa bagi kalian untuk mengharapkan karunia-karunia Tuhan kalian. Enggak dosa bagi kita. Saya mau kerja rajin supaya duit saya banyak. Supaya apa lagi? Kalau duit saya banyak saya bisa naik haji furoda resmi. Pakai visa resmi, bukan visa kabur-kaburan. Kenapa orang milih visa kabur-kaburan? Fulusnya kurang. Betul nggak? Iya. Coba dia visanya apa? Duitnya ada 500 juta. Furoda. Kan mahal, Ustaz. Mahal bagi orang yang tak berduit. Murah bagi orang yang banyak uang. Berarti problemnya apa? Banyak atau sedikitnya uang. Udah gitu sudah. Apakah tercela orang seperti ini? Tidak tercela, jemaah. Tidak tercela. Tahukah Anda fungsi dari harta? Pertama, menjaga harga diri. Yang kedua, memudahkan seorang untuk ibadah kepada Allah. Itu poin utama. Betul atau tidak? Betul. Betul. Ini sampai pada masalah penuntut ilmu loh. Penuntut ilmu ya. Penuntut ilmu itu butuh fulus, betul nggak? Untuk apa? Bekal hidupnya dia dan untuk menjaga penampilannya agar supaya tidak tampak dari dirinya kumuh. Sehingga orang memandang kalau santri kumuh itu biasa. Nggak boleh seperti itu tuh harusnya. Justru seharusnya orang melihat, santri rapi sesuai dengan ilmu yang dia dapatkan.
Harusnya begitu. Bagaimana membangun visual itu kalau nggak pakai fulus? Ya atau tidak? Iya jemaah. Maka kita nggak bisa menutup mata. Ya, nggak tercela kok kita itu mengharapkan rezeki dari Allah sebanyak-banyak, nggak tercela. Kemudian juga kita harus mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang banyak. Nggak apa-apa, cari. Kita pernah mengatakan, kalau seseorang berdosa, apa yang harus dia lakukan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fafirru ilallah." Berlarilah menuju Allah, yaitu segeralah untuk bertaubat. Sudah? Kalau ada panggilan azan ataupun ibadah, apa kata Allah? Fas'au ila dzikrillah. Apa fas'au? Bergegas, bukan berlari. Bergegas dan bersegera. Kalem, tenang, santai, tapi bergegas menuju sholat. Itu. Tapi kalau masalah dunia, apa kata Allah? Famshu fi manakibiha. Berjalanlah, jangan lari. Penyakit orang zaman sekarang, kalau usaha itu pengen lari, dia nggak pengen jalan. Seharusnya orang yang berusaha, mau dia sudah sukses atau belum sukses atau sedang berproses, seharusnya dia jalan. Orang berjalan bisa tolah-toleh sana sini, dia bisa mencari peluang. Kenapa? Karena setiap peluang ada uang. Ingat itu. Antum mau buka toko, ya sudah, ayo, profesionalitas di situ bertahun-tahun. Makanya kan kalau dalam ilmu keuangan bisnis itu kan, antum kalau mau buka usaha, ini sedikit sharing saja. Mau home industry atau ya terserah, mau dari rumah, mau dari lapak ataupun dari media sosial segala macam. Pokok atur aja keuangannya 3, 6, 12, tahu kan? Tidak tahu ya? 3 bulan uang itu harus dipisah antara uang pribadi kita sama uang usaha. Lihat dulu uangnya itu 3 bulan. 3 bulan diatur dulu 3 bulan ini. Jangan langsung diputar tiba-tiba buka cabang, baru setahun buka cabang. Kadang orang begitu kan, udah bangga, rame nih bisa nih buka cabang. Buka cabang dari mana? Dari Hongkong buka cabang. Jangan dulu. Lihat dulu 3 bulan. Lihat dulu 3 bulan. 3 bulan marginnya naik turun apa enggak? Pemasukannya itu setiap hari harus catat. Yang beli berapa item, barang apa yang habis, barang apa yang masih ada, barang apa yang bertahan sampai seminggu, nah dibeli-beli. Kan bisa dilihat itu pangsa pasarnya, orang beli apa ke lapak kita, ke warung kita. Kalau nggak ada orang masuk, bagaimana cara ngiklan? Zaman sekarang kan begitu. Kadang orang itu begini ya, mohon maaf. Ana ini sudah hijrah Ustaz, ana jualannya via online. Pokok upload status WA. Ya bagus, tapi jangan dibatasi di situ dong. Belajar gimana caranya ngiklan di Facebook, ngiklan di Instagram, ngiklan di YouTube. Kan bisa media sosial dimanfaatkan. Ana takut syubhat semua Ustaz. Ini kepalanya yang syubhat. Itu mubah hukumnya kalau diarahkan kepada yang halal. Lihat dulu 3 bulan fulusnya, modalnya bertahan atau tidak setiap bulannya. Kalau bertahan, pertahankan usaha itu sampai 6 bulan ke depan. Lihat keuangannya. Biasanya cobaan hidup itu di 6 bulan itu. 3 bulan bangga-bangganya, stabil kayaknya. 6 bulan udah mulai kelihatan sekaratnya. Paling sekarat 12 itu, dari 6 bulan ke 12 itu masa training paling panjang. Tutup. Pernah lihat nggak ada orang usaha wong iki mek setahun selesai kan usahanya? Iya. Baru setahun. Kalau sudah setahun diam di situ stay 3 tahun. Praktekin 3, 6, 12 itu lagi. Kalau sudah 3 tahun di situ silakan buka cabang. Yang pusatnya 6 tahunin, cabangnya terapkan 3, 6, 12 lagi. Begitu terus. Paham enggak sampai sini? Kok malah jadi motivasi bisnis ini? Lah ini mubah jamaah. Ini mubah. Enggak apa-apa. Ini orang baru dapat setahun, buka cabang. Apakah kita pikir buka cabang itu enggak butuh transportasi, enggak butuh bahan baku, enggak butuh rekrut karyawan, hire orang segala macam?
Hah? Butuh. Makanya dalam mencari rezeki itu pertama lewat perdagangan, yang kedua lewat kerja menjadi karyawan, yang ketiga lewat warisan. Yang paling enak yang mana? Bu, enggak. Mungkin menurut kita lewat warisan, betul enggak? Iya. Anak ini sekarang lagi ruwet Pak, di Uber Pak. Ada orang punya warisan, ya, enggak tahu cara makainya. Dia tiba-tiba kayak mendadak punya duit puluhan M. Anak sampai gini, ini anak iseng-iseng anak suruh bangun pondok antum ini. Iseng-iseng nih duit antum anak suruh bangun masjid ini. Daripada antum bingung ngelolanya. Tapi kan harus dikelola oleh dia, karena warisan itu berat tanggung jawabnya di hadapan Allah. Takarannya harus pas. Kalau kelebihan berarti makan punya orang. Kalau kekurangan berarti hatinya harus ridho. Ayo. Makanya setiap orang itu masing-masing cobaannya. Orang yang jadi karyawannya dia harus sabar, ditekan atasannya, yang penting dia dapat fulus gaji bulanan. Dia harus ikhlas dalam bekerja. Ini dalam mencari rezeki jemaah, ini belum ngelolanya ini. Ini ngelola sampai subuh kita. Ini sih nyari. Makanya orang karyawan contohnya, kalau tadi usaha ya, kalau usaha dia harus tawakal kepada Allah sekuat tenaga. Dia harus putar lagi, modal-modal itu harus diputar. Ya, dia harus berani menggaji dirinya. Orang punya bisnis itu harus menggaji dirinya. Dia harus tetapkan gaji untuk dia, berapa persen dari penghasilan bulanan. Nggak boleh diambil semua. Uang itu harus ada uang untuk gaji dia, uang balik modal, uang backup, uang gaji karyawan. Itu harus. Itu kalau mau orang punya usaha, praktekkan tadi 3, 6, 12. Kalau orang yang jadi karyawan, dia harus ikhlas kepada Allah. Nggak boleh punya sifat khianat. Harus punya sifat apa? Qawiyun amin. Orang yang kuat lagi amanah. Nggak boleh baperan. Kenapa? Karena salah satu di antara yang menyebabkan rezeki seret di zaman sekarang, mangkelan, mutungan. Diingetin sama atasannya, gini. Sumpah aku lagi leren wis gitu. Habis itu nganggur, emang enak nganggur? Nggak enak nganggur. Dapat gangguan di kantor dapat gangguan buat usaha. Cerita ke istrinya juga nggak sadar. Dudek sama atasan saya diomelin begini. Istrinya ke bawah suasana. Udahlah bang, kalau gitu berhenti aja bang. Berhentilah suaminya. Pusinglah istrinya. Padahal kalau mencari harta itu harus sabar memang. Makanya kata Allah apa? Famshu, jangan cepet-cepet. Jalan aja sudah santai, jalan. Rezeki kita itu, ya tugas kita kan mencari, betul nggak? Rezeki kita itu pasti akan datang kepada kita cepat atau lambat. Yang jadi pertanyaan itu, siap mati nggak? Udah gitu aja. Karena kalau rezeki kita itu datang lebih cepat dari biasanya, itu tanda mau mati itu. Iya, Allah Subhanahu wa taala Allah menetapkan begitu kan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizqaha." Supaya jiwa tidak akan mati kecuali sempurna rezekinya. Ayo. Tiba-tiba gaji bulanan 2 juta, 3 juta, 4 juta. Ini biasanya range-nya begitu ya, 5 juta. Tiba-tiba sama atasan kasih 15 juta. Jangan seneng dulu. Takut ini terakhir ini. Bukan takut di PHK kita. Takut nyawanya di PHK. Iya jemaah. Apalagi kalau kita begitu ingin terus tiba-tiba dapat. Jangan terlalu senang. Antum tahu coklat Dubai yang viral? Tahu nggak coklat Dubai yang viral? Ya kan? Itu awal viral itu kami itu sangat ingin sekali. Viral, pengen begitu kan? Akhirnya kemarin keturutan ada orang ngasih coklat Dubai gede. Sudah senang kita kan? Tapi ingat hadis tadi. Dilihat lagi, ya Allah, jangan jadikan ini rezeki terakhir kami. Engkau Maha tahu kami ingin coklat Dubai ini, tapi jangan jadikan yang terakhir.
Kami tahu ini terlihat nikmat, tapi kami berusaha menurunkan ekspektasi. Kan ekspektasi terlalu tinggi kadang kan hamba itu. Ya insya Allah ini pertengahan lah. Kalau memang kita lidah kabupaten nggak cocok makanan internasional gitu kan. Nah, diicip ternyata ndak enak. Diicip ndak enak. Ya sudah, nggak kami teruskan itu. Takut tiba-tiba awal nggak enak jadi enak mati. Iya kita nggak tahu itu coklat Dubai terakhir kita. Nggak bisa juga akhirnya hidup di dunia. Amal kita masih sedikit. Makanya dalam mencari rezeki itu jemaah memang harus dijaga dalam Islam. Rezekinya halal secara zatnya dan cara mendapatkannya. Ini belum mengelolanya. Makanya kalau antum request, Ustadz bisa dibahas Ustadz lebih panjang lagi. Ya bisa, kami pernah membahas itu 6 kali pertemuan. Sampai masalah pengelolaan zakat pun masuk kan di situ. Makanya pentingnya mengelola harta dan kita harus memiliki sifat iktisad. Begini saja udah penutupan akhir. Ketika Allah memberikan rezeki kepada kita, bersyukurlah atas nikmat yang Allah beri. Kelolalah dengan baik. Jangan membelanjakan kepada hal-hal yang bermaksiat dan pemborosan karena Allah melarang itu. Ya. Kemudian juga ketika kita mendapatkan harta lebih, jangan lupa untuk melebihkan ibadah kita kepada Allah melalui harta tersebut. Karena pasti ada harta anak yatim, pasti ada harta orang-orang fakir miskin, pasti ada harta bagi orang-orang yang tidak mampu, kan begitu. Pasti ada harta yang harus disalurkan ke masjid. Maka itulah harta yang barokah. Harta yang barokah adalah harta yang banyak di tangan orang-orang yang saleh lagi berilmu. Dan harta yang tidak barokah adalah harta yang banyak di tangan orang-orang yang tidak saleh dan jahil. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan rezeki kepada kita dan kemampuan kepada kita untuk mengelola rezeki yang telah Allah berikan sehingga kita menjadi orang selamat di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.